Halo guys, balik lagi di Anto Gibran YouTube channel. Salam ngoprek-ngoprek. Di video kali ini gue gak bakal ngajak lo semua buat ngoprek-ngoprek produk-produk elektronik, tetapi gue pengen ngajak lo semua buat ngobat. Ya, ngoprek berita hangat. Dan berita hangatnya ini nggak jauh kok dari dunia elektronik di Indonesia dan juga di dunia guys. Dan ini nih beritanya. Yap, baru-baru ini baik banget pemberitaan baik media luar negeri maupun media di dalam negeri yang menyebutkan bahwa Samsung sudah meninggalkan teknologi QLED mereka dan beralih ke teknologi OLED TV. Dan mereka memesan panel OLED-nya pun dari rival senegaranya yaitu PT LG guys. Hal ini tentunya sangat mengejutkan karena sudah bertahun-tahun Samsung itu mengunggulkan teknologi quantum dot display mereka atau QLED untuk bersaing dengan keunggulan OLED TV. Apalagi di CES 2021 kemarin Samsung sudah launching produk-produk baru untuk tahun 2021 ini dan nggak jauh dari QLED. Antara lain seperti Neo QLED, ada Micro LED, dan TV lifestyle-nya mereka. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Menarik banget untuk kita bahas guys. Kita mundur beberapa tahun ke belakang guys. Tepatnya di tahun 2012, yaitu 1 tahun sebelum LG resmi memasarkan OLED pertama kali di dunia. Pada tahun 2012 tersebut, PT Samsung menggugat PT LG di pengadilan Korea Selatan sana. Samsung menggugat bahwa LG sudah mencuri teknologi layar mereka. Dan nggak tanggung-tanggung guys. Totalnya ada 18 teknologi OLED dan 21 teknologi yang relevan dengan OLED TV. Gugatannya pun luar biasa besar. Untuk satu kasus mereka menggugat ganti rugi senilai 880.000 dolar Amerika. Jadi totalnya ada 39 gugatan. Kalau dikalikan 880.000, PT LG harus membayar ganti rugi ke Samsung senilai hampir 500 triliun rupiah guys. Wih, duit seberapa itu ya? Tapi ternyata kasus ini tidak jadi dipersidangkan karena PT Samsung dan juga LG di Korea sana memutuskan untuk berdamai. Menarik bukan? Ditambah lagi ada laporan di tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Samsung kehilangan 2 TV OLED mereka pada saat perjalanan menuju Berlin untuk dipamerkan di CES tahun 2012 kemarin guys. Kemudian kita maju ke tahun 2017 guys. Di tahun ini juga ada pemberitaan bahwa PT Samsung ini membeli layar liquid crystal display dari PT LG untuk digunakan di beberapa line up TV mereka. Hal ini dikarenakan supplier utama PT Samsung yaitu dari Sharp yang biasa supply layar liquid crystal display ini menghentikan pasokan layar liquid crystal display-nya. Disebabkan PT Sharp ini sudah diakuisisi oleh PT Foxconn. Nah, PT Foxconn ini menargetkan penjualan 2 kali lipat dari sebelumnya. Oleh karena itu, PT Sharp menghentikan suplai layar liquid crystal display ke Samsung untuk digunakan sendiri. Dan 3 tahun berikutnya, yaitu tahun 2020, ada berita yang nggak kalah mengejutkan. Berita ini menyebutkan bahwa PT Samsung sudah menstop atau menghentikan produksi layar liquid crystal display mereka guys. Jadi kalau gua analisa dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2012 yang Samsung mulai produksi OLED tetapi udah keduluan LG. Kemudian 2017 beli suplai layar LCD-nya dari LG. 2020 Samsung menghentikan produksi layar liquid crystal display mereka. Bisa dibilang Samsung kewalahan untuk memenuhi bahan baku layar liquid crystal display di seluruh produk-produk TV mereka guys. Dan mungkin itulah yang jadi bahan pertimbangan bahwa Samsung akan beralih ke teknologi layar berikutnya, yaitu teknologi layar tertinggi saat ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah OLED TV. Nah, bagi kalian yang bingung kenapa Samsung akan meninggalkan teknologi QLED mereka, kan yang stop produksi adalah pabrik layar liquid crystal display. Jadi teman-teman sebenarnya QLED itu tetap bahan baku utamanya adalah layar liquid crystal display atau yang biasa disebut dengan LCD. Akan tetapi oleh Samsung dikembangkan dengan menambahkan teknologi quantum dot sheet yang mampu menampilkan kontras gambar yang lebih baik dan juga peak luminance-nya yang lebih tinggi dibandingkan
teknologi Ultra HD TV mereka guys. Nah, kalau memang benar di tahun depan Samsung akan benar-benar mulai memasarkan varian OLED TV di kategori TV unggulan mereka, maka pasar OLED TV ini akan semakin besar guys. Di Indonesia sendiri ada 4 brand nih, udah ada 4 brand yang mulai memasarkan OLED TV. Yang pertama di tahun 2013 itu ada LG tentunya ya, yang menjadi pelopor teknologi OLED TV di dunia juga. Kemudian ada brand Sony, Philips, sampai Panasonic. Ada 4 brand kurang lebih. Sedangkan untuk di luar negeri lebih banyak lagi brand yang memasarkan teknologi OLED TV guys. Mulai dari Hisense, TCL, sampai Skywood pun juga sudah mulai memasarkan OLED TV. Dan kabar gembiranya bagi kalian yang udah lama ngincer OLED TV ukuran kecil, dari website resmi LG Electronics Indonesia mengumumkan bahwa LG akan membawa dua line up ukuran 48 inch untuk OLED TV-nya, yaitu tipe 48A1 dan 48C1 guys. Nah guys, kesimpulannya dari berbagai fakta yang udah kita bahas tadi, isu bahwa OLED TV lambat laun akan menggantikan layar liquid crystal display ini bukan hanya isapan jempol semata. Sebagai penutup di video ini, gue pengen ngasih satu kalimat, yaitu semua akan OLED pada saatnya. Hehe. Gua Anto Gibran, salam ngoprek-ngoprek.